Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, anta ya hayyu ya qayyum taj'al al-hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa khlis an-niyyata lillah wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Maaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai kajiannya, mari kita hadirkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi amal pahala bagi kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara sekian hari satu minggunya adalah hari Jumat, hari rayanya Aidul Mukminin, hari rayanya orang-orang mukmin, hari di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang orang yang paling mulia pula. Di hari yang mulia kita bahas tentang orang yang paling mulia. Siapa beliau? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad, nama yang tercantum di tiang Arsy. Ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan ruh, kan Nabi Adam langsung bersih, langsung memandang ke atas, melihat di tiang Arsy. Di situ terletak nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi dengan Sayyidah Hawa, apa yang terjadi? Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa tersebut diampunkan oleh Allah, di antaranya apa doa yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara doanya adalah Allahumma bihaqqi Muhammad an ghafartani. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad ampunkanlah dosaku. Inilah kata Sayyiduna Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Wajib mengetahui nasabnya sampai ke ayahnya, Muhammad ibn Abdullah. Karena zaman dahulu ya, ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi, namanya Muhammad juga, tapi nama ayahnya bukan Abdullah. Jadi yang nabi itu adalah Muhammad, anaknya Abdullah. Maka wajib bagi setiap orang Islam mengetahui bahwa nama Nabi Muhammad dan ayahnya Abdullah. Kepada anak kecil ya harus dikasih tahu. Jangan sempat nanti ketika dia sudah besar dan ketika ditanya nanti siapa nama ayahnya Nabi Muhammad, tidak tahu. Kalau ditanya siapa nama ayahnya Raffi Ahmad. Ketika ditanya nama ayahnya Nabi Muhammad, tidak tahu. Orang sekarang lebih mementingkan artis sekarang daripada agama. Ditanya nama baby sisternya Cipung, siapa tahu itu. Masya Allah. Nah, luar biasa. Maka diajarkan dari kecil agar dia faham. Nah, Muhammad ibn Abdullah, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi yang diutus setelah diutusnya baginda Rasulullah. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi, bahkan auzubillah, yang kemarin pernah viral yang tentang apa? Tentang sholat Aid yang hari raya yang tanggal 25 Ramadan, Masya Allah. Apa yang terjadi? Katanya teleponan langsung dengan Allah. Nabi Muhammad aja gak pernah teleponan. Muhammad aja gak punya nomornya. Gimana ceritanya? Nabi Musa alaihissalam itu kan digelar dengan kalimullah ya. Orang yang mendengar langsung kalam Allah. Nabi Musa ingin mendengarkan kalam Allah. Nabi Musa pergi berangkat ke Tur Sinai.
Itu Nabi Musa, kelas Nabi Musa. Sementara ini di rumah aja lewat telepon. Auzubillah, summa na'udzubillah. Maka benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, bahwa akan tantangan yang akhir zaman yang paling bahaya itu adalah tentang nafsu, tentang hawa nafsu. Orang ngomong semaunya saja. Makanya ketika kita mengambil ilmu agama, pastikan orang yang kita guru atau yang ngajarin kita itu memiliki sanad keilmuan. Yang kayak seperti itu dari mana sanad keilmuannya? Sanad keilmuan itu penting. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau tidak ada sanad keilmuan, setiap orang akan ngomong semaunya saja. Maunya ngomong A, maunya ngomong B. Rasulullah saja pernah bilang nggak tahu ketika beliau ditanya. Orang kalau Allah 2 hari misalnya mondok di pesantren, semua pertanyaan bisa dijawab. Masya Allah. Makanya hati-hati mengambil ilmu, haruslah dari sumber, dari orang yang memiliki sumber keilmuan, sampainya kepada baginda Rasulullah, ada sanad keilmuannya. Nah, di antara cara kita mengetahui bahwa ini nabi asli dan nabi palsu adalah adanya mukjizat. Rasulullah orang yang nabi yang paling banyak memiliki mukjizat. Kata Imam Syafi'i, ma'atallahu mu'jizat ma'atallahu nabiyyan mu'jizatan illa wa'tu Muhammadan mithlahu aw akbar minhu. Allah berikan kepada para nabi mukjizat, dan juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad mukjizat seperti para nabi dan bahkan lebih besar. Kalau nabi, di antara mukjizat ini adalah yang mukjizat yang mulia dari baginda Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam itu bisa mengeluarkan air dengan memukul batu. Memukul batu, keluar air 12 mata air. Sementara di antara mukjizatnya Rasulullah adalah bisa mengeluarkan air dari jari jemari Rasulullah. Itu diriwayatkan oleh para sahabat tidak pada satu kejadian saja, tapi di beberapa kejadian. Mereka menyaksikan bahwa Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam sebuah bejana, kemudian keluarlah air dari bejana dari tangan Rasulullah tersebut. Para ulama mengatakan huwa hadza afdhalul miyah. Air yang keluar dari celah-celah jemarinya Rasulullah itu adalah air yang paling afdal yang pernah ada di muka bumi. Seberapa banyak air yang keluar dari jari jemari Rasulullah itu ketika itu dalam perperangan? Para sahabat kehabisan bekal, kehabisan air. Tidak ada untuk minum, tidak ada air untuk wudu. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah, Rasulullah kami kehabisan air. Malana syai' dan malana syai'an natawaddau bihi wa la nashrab. Rasulullah kami tidak punya apa-apa, tidak punya air untuk minum, tidak punya air untuk wudu. Terus apa kata Rasulullah? Rasulullah minta didatangkan sebuah bejana yang kosong. Kemudian Rasulullah masukkan tangan ke dalamnya, keluarlah air. Dari situlah minum para sahabat, dari situlah wudu para sahabat. Berapa jumlah banyak air tersebut? Ketika ditanya, "Lau kunna mi'atu alfin lakafana." Kalau jumlah para sahabat ketika itu 100.000 orang, maka semuanya akan mendapatkan giliran minum, akan mendapatkan giliran wudu. Kunna 15.000. Jumlah kami ketika itu, kata para sahabat, jumlahnya 15.000. Kalaupun 100.000, maka cukup. Luar biasa. Ini diantara mukjizatnya baginda Rasulullah. Mukjizat itu apa sebetulnya? Mukjizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang terjadi dan menyalahi kebiasaan. Ya'ti ala wafqi man idda'an nubuwah. Hal tersebut muncul dari orang yang mengaku menjadi nabi. Salimun minal mu'aradati bil misal,
dan tidak mampu dikalahkan. Mukjizat para nabi yang terbesar sesuai dengan keadaan mereka ketika itu. Kalau Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ketika itu yang terkenal adalah tentang pengobatan. Maka Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Mukjizat Nabi Isa. Mukjizat Nabi Isa diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan, bisa menyembuhkan orang yang buta. Menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Kalau orang yang buta dari lahir itu kan sudah tidak, dari sejarah apanya tidak ada kemungkinan lagi untuk bisa disembuhkan. Tapi karena itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah, maka hal tersebut mampu diselesaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Muhammad yang terkenal adalah sastra Arab, maka mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Sampai sekarang masih tantangan itu masih berlaku. Barang siapa yang mampu fa'tu bi suratin min mithlih, yang mampu untuk menandingi Al-Quran, coba bikin karya satu perkataan, satu ungkapan yang bisa menandingi kehebatan sastra satu ayat dari Al-Quran saja. Tidak ada yang mampu. Tantangan itu sampai sekarang masih berlaku. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad tidak tahu baca, tidak tahu nulis, itu bukan aib bagi beliau. Karena mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kalau seandainya beliau pintar baca, pintar nulis, maka orang-orang akan bilang apa? Al-Quran adalah karangan Muhammad. Maka hikmah dari beliau tidak tahu baca dan tak tahu nulis, supaya dijauhkan dari omongan-omongan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karyanya Nabi Muhammad. Dengan demikian pun masih ada orang yang mengatakan, oh, itu Al-Quran karya Nabi Muhammad, Al-Quran itu buatan Muhammad. Gimana bisa Nabi Muhammad buat Al-Quran? Beliau aja nggak tahu nulis. Gimana mau ngarang suatu bait, suatu syair, suatu ayat? Beliau aja nggak bisa nulis. Maka itu adalah hikmah bagi beliau, bukanlah sebuah kekurangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mukjizat yang terjadi pada Rasulullah adalah diriwayatkan bahwa Rasulullah suatu ketika radda ainu Qatadah. Dulu ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man. Qatadah ini ketika berperang, ada pedang yang mengenai mata beliau, kelopak mata beliau, sehingga bola matanya itu keluar bola matanya dan gantung di pipinya itu. Para sahabat ketika itu, udahlah gimana ini? Ada yang bilang potong aja. Rasulullah bilang, nah, tuni bihi. Rasulullah bilang, jangan, datangkan Qatadah itu, bawa Qatadah itu di hadapanku. Kemudian fa'utiya bihi, didatangkanlah Qatadah ini kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Nah, yang terjadi, masaha biyadihi syarifah. Rasulullah pegang bola mata beliau tersebut dengan tangannya Rasulullah yang mulia, kemudian dimasukkan lagi ke dalam tempat asalnya. Sehingga apa yang terjadi? Qatadah mengatakan bahwa tidak ada bedanya mata kanan dan mata kiri. Maksudnya bagaimana? Sembuh seperti sedia kala. Tidak ada bekas luka, tidak ada bekas goresan, tidak ada rasa perih sama sekali. Spontan seketika itu sembuh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radda ainu Qatadah. Ini cerita yang sangat populer tentang beliau, bahwa beliau pernah mengembalikan bola matanya Qatadah. Kemudian di antara mukjizatnya beliau juga adalah tasbihut ta'am.
Suatu ketika para sahabat sedang makan-makan bersama Rasulullah. Makan-makan, Rasulullah megang ta'am makanan. Makanan yang ada di hadapan Rasulullah tersebut bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan suara tersebut didengar oleh para sahabat yang ketika itu hadir bersama Rasulullah. Luar biasa. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan semut, ya, bisa berbicara dengan hewan, Rasulullah benda yang mati bisa berbicara dengan beliau. Pada hakikatnya kita tidak boleh membanding-bandingkan para nabi, oh lebih tinggi nabi ini daripada nabi ini, kecuali kalau memang ada cerita atau sejarah atau nas yang mengatakan bahwa nabi ini memang lebih mulia daripada nabi yang lain. Pada hakikatnya kita tidak boleh bilang nabi ini lebih mulia daripada nabi fulan lebih mulia daripada nabi fulan. Pada hakikatnya kita tuh tidak boleh membanding-bandingkan para nabi. Tapi kalau ada teks yang mengatakan bahwa ini lebih mulia daripada ini, fulan lebih mulia daripada fulan, maka itu punya boleh. Nah, kemudian ada juga bahwa tadi tasbihut ta'am, makanan itu bertasbih, mengucapkan subhanallah, subhanallah, dan itu ada di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mukjizatnya beliau adalah batang kurma pernah menangis merindukan beliau. Itu terjadi kapan? Jadi zaman dahulu, awal-awal Islam, Rasulullah itu khutbah Jumat ataupun pidato ataupun ceramah biasanya beliau itu nyender ke pohon kurma. Ketika itu belum dibuat mimbar belum ada ketika itu. Kemudian berlalu beberapa masa, para sahabat pun berinisiatif untuk bikin mimbar untuk Rasulullah. Akhirnya dibuatlah mimbar, kemudian dikasihlah kepada Rasulullah. Mimbar tersebut ditaruh di dekat Rasulullah, kemudian Rasulullah khutbah, ceramah, ngasih kajiannya di atas mimbar itu. Suatu ketika Rasulullah naik di mimbar tersebut, yang pertama kali Rasulullah menginjak mimbar tersebut, berkhutbah pakai mimbar tersebut, terdengar suara tangisan yang luar biasa, seperti tangisan anak bayi yang merindukan ibunya, menangis sejadi-jadinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian menghampiri pohon tersebut, lalu didekap oleh Rasulullah. Diamlah, sebagaimana anak kecil yang kalau nangis itu dipeluk sama orang tuanya, diam, seperti itulah. Dan itu disaksikan oleh para sahabat yang semuanya hadir ketika itu. Para sahabat berkata apa? Laula tadaqahu lasami'a bukauhu hatta al-yaumil qiyamah. Kalau seandainya tidak didekap oleh Rasulullah, maka tangisan itu, kata Rasulullah, akan terdengar, kata para sahabat, akan terdengar sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, apa pesan yang dapat kita ambil dari sini? Sebuah pohon yang tak memiliki hati, jauh sedikit saja jaraknya daripada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, menangis rindu kepada Rasulullah. Lantas bagaimana kita yang mungkin umatnya yang sudah diberikan, diperjuangkan oleh Rasulullah, bahkan ketika kita wafat, ketika Rasulullah wafat, hal yang diucapkan oleh Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Maka kitalah yang seharusnya yang lebih layak merindukan beliau. Bagaimana cara kita rindu kepada beliau? Dengan cara mengikut sunnah beliau, kemudian dengan cara banyak berselawat kepada beliau. Ini di akhir kita akan mengungkapkan sebuah perkataan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Bustanul Wa'izin. Beliau berkata, "I'lamu rahimakumullah
anna fi salati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 10 karamat. Ketahuilah oleh kalian, kata beliau, semoga Allah merahmati kalian, bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 kemuliaan. Ini kata Imam Ibnul Jauzi. Yang pertama apa? Ihdahunna salatul malikil jabbar. Yang pertama, ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka Allah akan menganugerahi nikmatnya kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Imam Jauzi, syafa'atun nabiyil mukhtar. Yang kedua manfaatnya adalah orang tersebut akan diberikan syafaat dari baginda Rasulullah. Di hari akhirat nanti, di bawah terik panasnya matahari yang sejengkal dari kepala masing-masing, di situ kita sangat membutuhkan syafaat, sehingga nanti kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya hari akhirat. Kemudian yang ketiga, al-iqtida'u bil malaikatil abrar. Yang ketiga adalah ngikut para malaikat. Para malaikat kan bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah. Faedah yang keempat dari salawat adalah mukhalafatul munafiqin wal kuffar. Yang keempat manfaatnya adalah menunjukkan perlawanan terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kufar yang mereka itu tidak suka bersalawat kepada Rasulullah. Yang kelima adalah mahwil khotoya wal auzar, menghapus kesalahan dan kejelekan. Orang yang salawat kepada Rasulullah menghapus dosa. Ini manfaatnya yang kelima. Yang keenam, qada'ul hawaij wal autar. Di antara manfaat salawat adalah bisa dipermudahkan oleh Allah untuk menunaikan hajat-hajat. Ditunaikan hajat-hajatnya lewat salawat, dipermudahkan jalannya oleh Allah. Yang ketujuh, tanwiruz zawahiri wal asrar. Allah akan berikan sinar cahaya, artinya kemudahan, baik dalam urusan ukhrawi kita ataupun dalam urusan duniawi. Yang kedelapan, an-najatu min azabi daril bawar. Orang yang bersalawat insyaallah akan diselamatkan dari azab kubur, azab neraka. Wat-tasi'ah dukhulu daril rahati wal qarar. Orang yang memperbanyak salawat mungkin saja nanti dia dimasukkan ke dalam surga lewat salawatnya. Kemudian yang ke-10, salamul malikil ghaffar, mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita bersalawat, kata Imam Ibnul Jauzi, ada 10 keutamaan dan kemuliaan yang kita dapat ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, terkhususnya di hari Jumat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kata ada ruginya bersalawat, khususnya nanti di sore menjelang maghrib atau sehabis asar. Sehabis asar menjelang maghrib, baca salawat sebanyak 80 kali. Bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Kata Rasulullah, man shalla alayya 10 salawatin man shalla alayya salatan sallallahu biha 10. Orang yang di hari Jumat ini yang khusus, orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan kepadanya rahmat 10. Wa man shalla alayya 10 sallallahu biha. Kemudian yang salawat kepadaku 10 kali, kata Rasulullah, maka Allah akan berikan rahmat kepada orang tersebut 100. Terkhususnya di hari Jumat.
hari yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal ibadah, apalagi sholawat. Rasulullah ketika kita bersolawat, maka sholawat tersebut dibawa oleh Jibril, kemudian dihadapkan di hadapan Rasulullah. Ketika kita bersolawat dan mengucapkan salam, maka sesungguhnya Rasulullah mendengar sholawat dan salam kita. Luar biasa. Orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, makhluk yang tak pernah berdosa, makhluk yang kalau seandainya minta apa saja dikasih oleh Allah, mendengar sholawat kita. Oleh karena itu, khusus di hari Jumat banyak sholawat. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya. Mudah-mudahan di hari akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Dan syafaat itu termasuk pertolongan dari Allah yang Allah anugerah, yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah nanti di hari akhirat di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhir kita baca tahlil, kita baca salawat dan kita baca istighfar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.